Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sejarah singkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu lahir 2 tahun setelah lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Semasa kecil, Abu Bakar radhiyallahu anhu sudah menjadi teman akrab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keduanya memiliki sifat yang sama, seperti jujur, tidak suka menyembah berhala, tidak suka berbuat kejelekan, dan tidak suka meminum khamar. Bahkan pekerjaannya pun sama. Abu Bakar adalah seorang pedagang. Beliau adalah seorang pedagang yang semua kekayaannya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Pada saat masuk Islam, Abu Bakar sudah memiliki 40 dirham. Semuanya disumbangkan untuk dakwah Islam dan untuk membebaskan budak-budak muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paling banyak menggunakan harta Abu Bakar As-Siddiq. Beliau bersabda, "Tidak ada harta yang lebih memberikan manfaat bagiku selain hartanya Abu Bakar." Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Saat itu, Umar bin Khattab sedang memiliki harta, maka Umar bin Khattab segera pulang. Sembari berkata, "Hari ini, walaupun hari ini saja, aku akan mendahului kebaikan Abu Bakar." Umar pulang, mengambil separuh hartanya lalu menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesampainya di hadapan beliau, Umar ditanya, "Berapa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" "Sebesar yang aku infakkan ya Rasulullah." Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa hartanya. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku tinggalkan Allah dan Rasul-Nya." Mendengar ucapan Abu Bakar itu, Umar pun berkata, "Sungguh aku takkan bisa mendahului kebaikan Abu Bakar untuk selamanya." Abu Bakar As-Siddiq adalah sesosok sahabat yang paling banyak berdoa. Hatinya lembut dan pengasih, sangat pemalu dan penyayang. Beliau adalah sahabat yang sangat wara dan zuhud. Dari sekian banyak sahabat, dirinya lah yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan beliau menjadi imam ketika beliau sedang sakit. Abu Bakar terus menemani dan menjadi teman paling setia Rasulullah SAW, baik ketika sedang maupun susah, ketika bepergian maupun sedang mukim. Rasulullah SAW menggelarinya sebagai orang yang jujur ataupun as-siddiq. Dan hanya Abu Bakarlah satu-satunya orang yang memiliki gelar tersebut. Beliau digelari as-siddiq karena paling cepat meyakini dan membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu ajaran Islam. Suatu pagi, Rasulullah SAW memberitahu manusia bahwa beliau semalam telah melaksanakan Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, dan Mi'raj, yaitu perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Manusia tidak percaya berita itu. Kemudian mereka mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu percaya yang dikatakan temanmu Muhammad? Bahwa ia pergi ke Baitul Maqdis di malam hari dan sampai ke sini sebelum subuh. Apakah dia Muhammad yang berkata begitu?" "Ya, benar. Kalau Muhammad berkata, maka aku akan membenarkan berita dari langit dan aku akan membenarkan dia, berita yang lebih aneh dari itu."
ketika dakwah Islam telah menyebar ke seluruh penjuru Mekah. Orang-orang Quraisy merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun berhijrah ke Madinah ditemani sahabat setianya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dalam perjalanan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar dikejar oleh orang-orang kafir. Mereka bersembunyi di dalam gua Thur. Hampir saja persembunyian Rasulullah SAW dan Abu Bakar diketahui musuh, karena orang-orang kafir itu pun sampai di gua Thur. Ketika musuh akan masuk ke dalam gua untuk memeriksa keberadaan Rasulullah SAW dan Abu Bakar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong mereka dengan adanya sarang laba-laba yang masih menyatu dan tidak rusak sedikit pun. Dari sanalah orang-orang kafir berkesimpulan bahwa tidak mungkin Rasulullah SAW dan Abu Bakar ada di dalamnya. Pada tahun ke-11 Hijriah, Rasulullah SAW wafat. Melalui musyawarah yang panjang, akhirnya para sahabat sepakat untuk membayat Abu Bakar sebagai Khalifatul Rasulillah. Setelah beliau diangkat menjadi khalifah, beliau menyampaikan pidato singkat namun penuh makna di Masjid Nabawi. Beliau memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah diangkat menjadi pemimpin kalian. Padahal aku bukan orang terbaik di antara kalian. Jika aku berbuat baik, maka bantulah aku. Dan jika aku berbuat keliru, maka luruskanlah aku. Kejujuran itu adalah amanah, dan kedustaan itu adalah khianat. Orang-orang lemah di antara kalian adalah kekuatan bagiku. Semoga aku bisa menunaikan haknya, insya Allah. Dan orang-orang yang kuat di antara kalian adalah lemah, sampai aku mengambil kewajiban secara benar, insya Allah. Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad fisabilillah kecuali Allah pasti menghinakan mereka. Dan tidaklah suatu kaum melakukan perbuatan keji dan maksiat kecuali pasti Allah akan menurunkan azabnya. Taatilah aku selama aku mentaati Allah dan Rasul-Nya, dan jika aku bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kalian mentaati aku." Pada masa pemerintahan Abu Bakar, kaum muslimin diuji dengan banyaknya orang-orang yang murtad, yang enggan membayar zakat, banyaknya bermunculan nabi-nabi palsu. Abu Bakar pun mengambil langkah dengan tegas untuk menanggapi permasalahan-permasalahan tersebut, di antaranya dengan memberangkatkan pasukan Usamah bin Zaid untuk memerangi kabilah Mudora'ah di Syam yang murtad. Dengan izin Allah, pasukan ini mendapatkan kemenangan. Selain itu, pada masa pemerintahannya lah Al-Quran mulai dikumpulkan dan disatukan atas usulan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, karena banyaknya sahabat yang khawatir akan hilangnya hafalan mereka. Dan tugas ini pun diserahkan kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Abu Bakar juga berupaya mendakwahi Islam ke berbagai negeri, termasuk negeri adidaya saat itu, yakni Persia dan Romawi. Beliau mengangkat Khalid bin Walid sebagai panglima tertinggi kaum muslimin dalam mengemban misi dakwah ini. Pertempuran sengit pun tidak dapat dihindarkan, baik ketika melawan Persia maupun Romawi. Atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin pun mendapatkan kemenangan, dan Abu Bakar pun sukses menjalankan misi dakwah Islam. Suatu hari, pada tahun ke-13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq mandi di musim dingin, sehingga beliau terserang demam selama 15 hari. Karena itu, beliau tidak bisa mengimani sholat. Beliau pun meminta Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menggantikannya menjadi imam sholat di Masjid Nabawi. Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat pada hari Senin
sore tanggal 22 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah.